Assalamualaikum baraya semuanya. Jumpa lagi di channel Sasak. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah berlatar perkebunan. Sebelum lanjut, mohon subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa untuk tidak dengarkan cerita ini di kuburan. Baiklah, selamat mendengarkan kisah kami tentang radio malam di perkebunan karet tahun 1995. Di pinggiran kota Subang, ada perkebunan karet milik negara yang beroperasi sejak zaman Belanda. Di area itu berdiri rumah dinas karyawan berjajar, jauh dari kampung warga, terisolasi. Di antara para pekerja, ada aturan tidak tertulis. Jangan menyalakan radio pada jam 12 malam. Tidak ada yang tahu siapa yang pertama membuat aturan itu, tapi hampir semua karyawan lama mematuhinya. Dikisahkan Pak Darto baru dipindahkan ke perkebunan itu bersama istrinya, Sari, dan anak mereka, Bayu. Rumah dinas yang mereka tempati berada paling ujung, dekat jalur pohon karet tua sejak masa penjajahan. Rumah itu sebenarnya cukup bagus, hanya sedikit lembab dan berbau kayu lapuk. Pada malam pertama, Pak Darto merasa tempat itu terlalu sepi. Hanya suara serangga dan angin melewati pepohonan karet. Untuk mengusir rasa sepi, ia menyalakan radio transistor tua yang ia bawa dari kota. Radio itu mengeluarkan lagu dangdut pelan. Sari sempat mengingatkan, katanya tetangga tadi sore bilang, radio jangan dinyalakan tengah malam. Pak Darto tertawa. Orang kampung terlalu banyak mitos, katanya meremehkan. Malam itu, sekitar jam 11:50, siaran radio tiba-tiba terganggu. Musik terputus, berganti desisan panjang. Pak Darto mencoba memutar tombol pencari gelombang, berusaha mencari siaran yang jelas. Lalu tiba-tiba terdengar suara wanita berbicara sangat pelan. "Tolong, jangan tidur." Pak Darto terdiam. Ia kira itu siaran drama radio, namun suara itu terdengar seperti berbisik tepat di dekat telinganya. Ia memutar lagi frekuensinya. Suara itu muncul lagi. Dia sudah mulai berjalan. Tepat jam 12 malam, listrik di rumah tiba-tiba mati. Gelap gulita menyelimuti. Radio masih menyala dengan baterai, tetapi sekarang hanya mengeluarkan suara langkah kaki pelan di tanah basah. Dari luar rumah, terdengar suara getah karet menetes. Tik, tik, tik. Bayu yang sedang tidur tiba-tiba bangun dan berkata pelan, "Pak, ada orang di bawah jendela." Pak Darto membuka tirai. Di luar hanya gelap, namun ketika matanya mulai menyesuaikan, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah, berdiri tidak bergerak di antara batang pohon karet. Tangannya menggantung lurus, dan tubuhnya tampak basah seperti dilapisi getah karet hitam. Saat Pak Darto menatap lebih lama, sosok itu mulai bergerak, bukan berjalan. Ia meluncur perlahan di antara pohon-pohon. Radio tiba-tiba mengeluarkan suara keras. "Jangan biarkan dia masuk rumah." Sari memeluk Bayu sambil menangis. Ketakutan melanda mereka berdua. Pak Darto mencoba menutup semua jendela, tapi saat ia menuju pintu belakang, ia melihat sesuatu menetes dari plafon. Getah karet hitam menetes tepat di depan wajahnya. Tik, tik. Pak Darto mendongak. Ada bekas tangan hitam menempel di langit-langit, seolah seseorang merangkak di atas rumah. Tiba-tiba radio berbunyi lagi. Suara pria tua sekarang berbicara. Dulu dia buruh sadap, jatuh di sumur getah. Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Setiap malam dia mencari rumah baru. Lampu minyak di ruang tamu padam sendiri. Dalam gelap, terdengar suara gesekan di atap, berpindah menuju kamar Bayu. Bayu menjerit. Ketika Pak Darto berlari masuk kamar,
Ia melihat jendela sudah terbuka lebar. Angin malam masuk membawa bau karet busuk. Di luar jendela, sosok perempuan itu berdiri sangat dekat. Rambutnya tersibak oleh angin, memperlihatkan wajah pucat tanpa mata. Mulutnya terbuka perlahan, mengeluarkan getah hitam. Rumah ini sekarang milikku. Keesokan paginya, tetangga menemukan rumah Pak Darto kosong. Radio transistor masih menyala, hanya mengeluarkan statis. Di lantai rumah, ditemukan jejak getah karet hitam mengarah ke jendela kamar anak. Sejak saat itu, rumah dinas itu dikosongkan. Tidak ada yang berani menempatinya lagi. Beberapa pekerja lama bilang, kalau melewati rumah itu tengah malam, kadang terdengar radio tua menyala sendiri. Dan di antara suara statis, masih terdengar suara anak kecil memanggil ayahnya, pelan, dari frekuensi yang tidak jelas. Terima kasih yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir video. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video kami berikutnya. Assalamualaikum.